Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang matriks simetri. Apa itu matriks simetri? Matriks simetri itu adalah matriks yang ketika kita transposkan akan sama dengan matriks itu sendiri. Itu ya. Misalnya kita punya matriks A, kemudian kita transposkan, ternyata A transpos itu sama dengan matriks A itu tadi, maka matriks yang seperti itu dia disebut sebagai matriks simetri. Nah, matriks simetri ini erat kaitannya dengan nilai eigen yang tadi. Nah, kita akan mempelajari beberapa teorema tentang matriks simetri. Yang pertama, jika kita memiliki matriks simetri, yaitu tadi ya, A transpos sama dengan A, maka semua nilai eigen dari matriks simetri tadi adalah real, gitu. Yang kedua, jika nilai eigen lambda dari suatu matriks simetri A multiplicitasinya K, maka ruang eigen yang dibentuk oleh nilai eigen lambda dimensinya juga K. Kemudian teorema selanjutnya, jika matriks A simetri, maka vektor eigen yang diperoleh dari nilai eigen yang berbeda merupakan vektor eigen yang ortogonal. Oke, ini harus kita ingat ya beberapa teorema ini. Yang pertama tadi apa? Kalau saya punya matriks A simetri, maka bisa dipastikan bahwa nilai eigen dari matriks A itu adalah semuanya bilangan real. Kemudian ketika kita punya nilai eigen dari suatu matriks simetri A dan nilai eigen itu memiliki multiplicity sebanyak K, memiliki multiplicity K, maka ruang eigen yang dibentuk oleh nilai eigen lambda tadi dia dimensinya juga akan sama dengan K, kayak gitu. Kemudian ketika kita memiliki matriks simetri, maka vektor eigen yang diperoleh dari nilai eigen yang berbeda merupakan vektor eigen yang saling ortogonal, seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan contoh 1 di sini. Oke, contoh 1 di sini matriks simetri bukan? Ya, harus kita lihat dulu. Oh, ternyata ini matriks simetri. Kenapa simetri? Misalnya ini kita notasikan matriks A kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika saya cari A transposnya itu adalah baris jadi kolom seperti itu. Baris pertama jadi kolom pertama menjadi 2 1 1 seperti ini. Kemudian baris kedua menjadi kolom kedua 1 2 1, baris ketiga menjadi kolom ketiga jadi 1 1 2 seperti ini. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini A transpos sama dengan A. Berarti ini matriks yang simetri kayak gitu. Oke, sekarang akan kita pelajari atau akan kita cari vektor eigennya serta akan kita cari nilai eigennya serta vektor eigennya. Oke, di sini tidak cukup ya. Kita pindah dulu di halaman baru. Nah, kita akan mencari nilai eigen dari matriks A ini. Yang pertama, kita cari dulu A min lambda I seperti yang tadi kita sudah lakukan ya. Berarti di sini kita punya A min lambda I itu adalah matriks A itu sendiri, yaitu 2 1 1 1 2 1 kemudian 1 1 2 dikurangi dengan lambda I. I itu matriks identitas yang sesuai dengan ukuran dari matriks A. Di situ ukuran matriks A-nya 3 kali 3, berarti di sini identitasnya juga 3 kali 3. Berarti identitasnya adalah 1 0 0 kemudian 0 1 0, di sini 0 0 1 seperti ini. Nah, kemudian kita dapat bentuk matriks A dikurangi lambda I itu adalah 2 min lambda 1 1 kemudian 1 2 min lambda 1 kemudian 1 1 2 min lambda seperti ini. Nah, kemudian kita cari determinan dari A min lambda I. Determinannya di sini saya akan menggunakan rumus kofaktor ya. Saya akan menjadikan acuannya itu adalah baris pertama. Berarti nanti di sini A1C kemudian dikalikan kofaktor A1C kayak gini.
C-nya berarti dimulai dari 1, ini C 1 sampai 3. Nah, kemudian kalau ini kita uraikan, kita akan punya J dari 1 sampai 3 A 1J di sini min 1 ditambah J dikalikan minor 1J. Nah, ini. Nah, berarti ini kita uraikan, berarti A11 min 1 ditambah 1 M11 ditambah A12 min 1 pangkat 1 ditambah 2 M12 ditambah A13 min 1 pangkat 1 ditambah 3 M13. Berarti ini kita substitusikan nilai A11 ke sini. A11 itu adalah baris pertama kolom pertama, berarti 2 min lambda dikalikan dengan min 1 kuadrat itu 1, minor dari 1 minor 11 itu adalah determinan dari matrik ini dengan menghilangkan baris pertama kolom pertama, berarti determinan dari 2 min lambda 1 2 min lambda ditambah dengan A12 itu adalah di sini 1 itu ya, min 1 pangkat 3 itu adalah min 1 minor 12 berarti determinan dari 1 2 dihapus, berarti 1 kemudian 2 min lambda ditambah dengan A13 berarti di situ 1, berarti min 1 pangkat 4 itu 1, M11 itu adalah determinan dari ini menghapus baris pertama kolom ketiga, berarti 1 2 min lambda 1 ini. Nah, kemudian ini kita hitung nilainya, kita uraikan, berarti ini adalah 2 min lambda di sini 2 min lambda dikalikan dengan determinan itu adalah 2 min lambda dikuadratkan dikurangi 1 dikalikan 2 min lambda min 1 ditambah 1 dikalikan 1 min 2 min lambda kayak gini. Nah, berarti ini jadi berapa kalau kita uraikan? Kita uraikan ya, di sini 2 min lambda dipangkatkan 3 seperti itu. Sebentar, ini kita uraikan, berarti kita akan punya 2 min lambda dikalikan 4 min 4 lambda ditambah lambda kuadrat dikurangi 1 dikurangi selanjutnya di sini kita peroleh 1 min lambda ditambah dengan lambda min 1 kayak ini. Nah, kemudian ini kita kalikan ya, di sini jadi 8 min 8 lambda ditambah dengan 2 lambda kuadrat dikurangi 2, kemudian min 4 lambda plus 4 lambda kuadrat min lambda pangkat 3 ditambah lambda dikurangi 1 plus lambda min 1. Nah, kemudian kita sederhanakan, di sini ada min lambda pangkat 3, kemudian yang lambda kuadrat ini ditambah 6 lambda kuadrat yang lambda saja, ini min lambda min 12 lambda, kemudian min 11 lambda, kemudian min 10 lambda, min 9 lambda ya. Kemudian yang di sini
8 min 2 6 min 1 5 min 1 4, berarti plus 4 kayak gini. Nah, selanjutnya kita tentukan tadi persamaan karakteristiknya tadi diperoleh dari determinan A min lambda I sama dengan 0. Ini tadi determinan A min lambda I, yaitu ini. Berarti sama saja, nanti kita akan peroleh determinan A min lambda I itu kita gantikan di sini ya, min lambda pangkat 3 ditambah 6 lambda kuadrat min 9 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita bisa tuliskan menjadi lambda pangkat 3 min 6 lambda kuadrat ditambah 9 lambda dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan karakteristik, itu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan persamaan karakteristik, yaitu mencari faktor dari persamaan karakteristik tersebut, yaitu lambda pangkat 3 min 6 lambda kuadrat plus 9 lambda min 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, maka kita akan memperoleh faktornya itu adalah lambda min 4 dikalikan lambda min 1 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan 4, kemudian lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Berarti kita punya nilai eigen yang pertama, yaitu lambda 1 sama dengan 4, dan ternyata di sini lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 1. Nah, untuk nilai eigen 1 ini dia memiliki multiplicity 2 kayak gini ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai eigen, langkah selanjutnya yaitu kita mencari vektor eigen. Vektor eigen tadi diperoleh dari mana? Diperoleh dari mensubstitusikan nilai eigen ke, misalnya di sini saya ambil nilai eigen yang pertama yaitu lambda sama dengan 4, kita substitusi ke A min lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0 kayak gini. Tadi kita dapat A min lambda I-nya tadi bentuknya seperti ini. Berarti di sini kita akan dapat lambda min 2 min lambda ya tadi, di sini 2 min 4 1 1, di sini 1 2 min 4 1, kemudian 1 1 2 min 4 kayak gini ya tadi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini itu adalah X1, X2, X3 ini sama dengan 0 0 0. Kita akan dapat matriksnya itu adalah di sini min 2 1 1 1 min 2 1 1 1 min 2. Di sini X1, X2, X3 sama dengan 0 0 0 kayak gini. Nah, kemudian kita selesaikan sistem persamaan ini dengan menggunakan eliminasi Gauss. Kita bentuk dulu augmented matriksnya, maka kita akan mendapatkan augmented matriksnya itu adalah min 2 1 1, ini diperluas, satu kolom, di sini 0, di sini 1, min 2 1 0, kemudian 1 1 min 2 0 ini. Nah, kita lakukan operasi baris elementer untuk mengenolkan baris pertama kolom baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama. Berarti baris kedua kita operasikan, baris kedua ditambah setengah dikalikan baris pertama gitu ya. Kemudian
baris ketiga kita operasikan menjadi baris ketiga ditambah setengah baris pertama kayak gini. Nah, kalau kita lakukan operasi baris ini, kita akan dapat baris pertamanya tetap min 2 1 1, di sini 0, kemudian di sini nanti karena mau dinolkan pasti 0 kayak gitu ya. Kemudian yang baris kedua kolom kedua kita akan dapat min 2 ditambah dengan setengah, berarti di situ min berapa itu, 4/2 ditambah setengah, berarti dapatnya min 3/2. Di sini min 3/2. Kemudian di sini 1 ditambah setengah, berarti jadi 3/2. Di sini jadi 3/2, di sini min 3/2. Ini 0 0 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan operasi baris lagi. Yang baris ketiga kolom kedua akan kita nolkan, berarti baris ketiga kita lakukan operasi baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah baris pertama tetap, berarti min 2 1 1 kayak gini. Ini 0, kemudian ini 0, min 3/2 3/2 0, di sini akan 0 semua seperti ini. Nah, dari bentuk yang terakhir ini kita akan mendapatkan yaitu min 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 0, dan min 3/2 x2 ditambah 3/2 x3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang kedua ini artinya kita mendapatkan bahwa x2 sama dengan x3. Nah, misalnya x2 sama dengan x3 itu adalah alfa, maka kita akan mendapatkan x1-nya dari x2 sama dengan x3 sama dengan alfa, kita substitusikan ke sana, kita akan mendapatkan 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0, berarti kita dapat min 2 x1 sama dengan min 2x2, artinya x1 sama dengan x2. Nah, karena tadi x2 nya alfa, maka x1 juga akan sama dengan alfa. Dengan demikian kita mendapatkan solusinya itu adalah x1 x2 x3 itu sama dengan alfa 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 kayak gini. Nah, kalau alfanya keluar kita dapat nilainya 1 1 seperti ini. Nah, ini nanti yang akan menjadi vektor eigen. Saya notasikan seperti ini ya, E1 itu adalah 1 1 yang nanti juga akan menjadi basis yang membentuk ruang eigen. Ruang eigennya siapa? Ruang eigennya itu adalah span dari E1. Seperti dimensinya berapa? Dimensinya 1. Seperti itu ya. Oke, itu tadi untuk nilai eigen sama dengan 4. Sekarang kita akan menghitung vektor eigen ketika nilai eigennya 1. Berarti angka selanjutnya di sini saja ya. Oke, di sini saja saya menulisnya. Untuk lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 1, kita substitusi ke A min lambda I, kita kalikan dengan X sama dengan 0, maka nanti kita akan peroleh di situ nilainya apa? Di situ A min lambda I tadi 2 min lambda, berarti lambdanya 1, di sini 1 1 gitu ya. Di 1 2 min lambda 1, kemudian lambdanya 1, di sini 1. Ini 1 1 2 min lambda. Kayak gini. Dikalikan dengan x1, x2, x3, ini sama dengan 0 0 0 seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kita sederhanakan, kita punya matriknya 1 1 1 1 1 1 1 1, kemudian di sini x1 x2 x3,
ini sama dengan 0, 0, 0 seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan sistem persamaan ini, kita cari augmented matriksnya, yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 diperluas 0, 0, 0. Kemudian kita lakukan operasi dari augmented matrix ini, kita lakukan operasi baris elementer atau dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, kita nolkan baris pertama, baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama. Di baris 2 ditambah dengan -1 baris 1. Oh sorry, ini penulisannya baris kedua kita operasikan baris kedua yaitu baris kedua ditambah -1 baris pertama dan baris ketiga itu jadi baris ketiga ditambah -1 baris pertama, maka nanti akan diperoleh bentuk seperti ini, 1, 1, 0, kemudian di sini semuanya 0 kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita mendapatkan x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 0. Misalnya x2-nya kita misalkan alfa dan x3-nya kita misalkan beta, maka kita akan mendapatkan x1 itu adalah min x2 min x3, ini sama saja dengan min alfa min beta. Nah, dari sini kita mendapatkan x1, x2, dan x3 kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. X1-nya yaitu min alfa min beta, kemudian x2-nya itu adalah alfa, x3-nya beta. Ini bisa kita tulis menjadi bentuk min alfa, alfa 0 ditambah dengan min beta 0 beta kayak ini. Berarti ini kita bisa mendapatkan alfanya keluar jadi min 1, 1, 0 kemudian ditambah dengan beta dikalikan min 1, 0, 1 kayak ini. Nah, ini kita notasikan E2 itu ya, itu adalah min 1, 1, 0, kemudian E3 nya sama dengan yang di sini yaitu min 1, 0, 1. Maka dari situ kita punya ruang eigen yang dibentuk oleh E2 dan E3. Eigen tuh yaitu span E1, E2, E3 kayak gitu. Dimensinya berapa? Dimensinya 2. Dimensi span E1, E2 itu sama dengan 2 kayak gitu ya dimensinya. Nah, tadi kita tahu bahwa matrik A itu adalah matrik yang simetri. Tadi sifatnya apa aja kalau matrik simetri? Matrik simetri itu tadi dijamin bahwa semua nilai eigennya real. Nah, di sini tadi kita punya matrik simetri. Oh, nilai eigennya seperti ini. Oh iya benar, nilai eigennya real. Nah, kemudian bagaimana dengan vektor eigennya? Vektor eigennya tadi ketika saya punya nilai eigen yang memiliki multiplicity 2, maka nanti vektor eigen yang diperoleh dari nilai eigen 1 itu nanti dimensinya juga 2. Tadi di sini kita sudah membuktikan gitu ya. Untuk nilai eigen 1 tadi mendapatkan ruang eigen yaitu span E2, E3 di sini dan dimensinya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini E2 dan E3 ini saling bebas linier, maka dimensinya 2. Nah, selanjutnya tadi teorema yang ketiga mengatakan bahwa vektor eigen yang diperoleh dari nilai eigen yang berbeda dia sifatnya ortogonal. Nah, dua vektor tersebut akan ortogonal. Maksudnya apa? Di sini tadi lambda 1 sama dengan 4 menghasilkan nilai eigennya ini.
kemudian nilai eigen 1 tadi menghasilkan dua vektor eigen di sini, yaitu E2 dan E3. Nah, berdasarkan teorema tadi bahwa nilai eigen yang vektor eigen yang diperoleh dari nilai eigen yang berbeda dia akan ortogonal. Nah, coba sekarang kita punya S1-nya ini. Jadi di situ kita punya S1-nya itu adalah vektor eigen itu ya, 1 1 1 yang diperoleh dari nilai eigen 4. Kemudian kita juga punya nilai eigen yang diperoleh dari nilai eigen 1, yaitu salah satunya tadi ini, min 1 1 0. Nah, tadi dikatakan kalau dua vektor eigen yang diperoleh dari nilai eigen yang berbeda dia ortogonal. Di sini coba kita tunjukkan dot produk antara S1 sama E2 gimana gitu. S1 sama E2, S1-nya di situ 1 1 1 didotkan dengan E2 yaitu min 1 1 0. Berarti hasil dot produknya di situ adalah 1 dikalikan min 1 ditambah 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 0. Di sini nilainya 0. Artinya apa? Artinya hasil dot produk S1 sama E2 0. Oh, memang benar. S1 sama E2 itu saling ortogonal. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang matriks simetri A yang seperti ini ya. Kita sudah menelusuri bagaimana nilai eigennya, bagaimana vektor eigennya, bagaimana multiplikasitasnya, dan bagaimana dimensi dari ruang eigennya. Selanjutnya bagaimana dengan dua vektor eigen yang diperoleh dari dua nilai eigen yang berbeda, dia ortogonal atau tidak gitu ya. Ternyata memang benar berdasarkan teorema 3 tadi bahwa nilai eigen yang berbeda menghasilkan vektor eigen yang berbeda, dan vektor eigen tersebut dia saling ortogonal kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada basis teorema 4 yaitu tentang basis ortogonal. Jika matriks A itu berukuran persegi, yaitu jika matriks A itu persegi berukuran n kali n, dan kemudian matriks A itu simetri, maka vektor eigennya memberikan basis ortogonal untuk ruang n. Seperti itu.